Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Engkau telah menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu mau mendengarkan bahkan ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong dalam setiap perkataan hamba, bahkan dalam setiap kehidupan hamba. Bila hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang telah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu dalam Matius pasal 9 ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-13. Ya, Bapak Ibu, kita akan bacanya secara bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dalam perikop di atas, Matius, pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkannya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Ya, sangat jauh, ya, sangat panjang firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Yesus menjawab setiap perkataan orang-orang Farisi pada waktu itu, ya, kalau kita lihat bahwa seringkali, kalau kita lihat di firman ini, seringkali manusia menilai orang dari masa lalu atau status dan dosa, namun Tuhan melihat hati dan kemungkinan pertobatan. Bapak Ibu, inilah yang sering manusia lihat dari setiap pemimpin, dari setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan. Seringkali ketika hamba-hamba Tuhan berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, ya, sehingga pandangan orang bahwa ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, mungkin dengan orang-orang yang suka mabuk, orang-orang yang suka main perempuan, atau orang-orang yang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi inilah teladan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan manusia, bahwa Tuhan datang ke dunia untuk orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema buat kita semua, yaitu Yesus memanggil orang berdosa. Ya, Yesus di sini memanggil orang-orang berdosa. Kalau kita lihat dari teks dari firman Tuhan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 ini, bahwa bagaimana Tuhan memanggil Matius untuk menjadi pengikutnya. Ya, kalau kita lihat bahwa Matius ini adalah seorang pemungut cukai, ya. Kalau kita lihat bahwa bagaimana setiap pemungut cukai dalam melaksanakan atau menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya, pasti kalau setiap pemungut cukai itu mengambil atau korupsi dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya. Pada waktu itu bahwa setiap pemungut cukai di sini dicap sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak untuk menjadi pengikut Tuhan. Tetapi di sini
Tuhan menyatakan kasih-Nya. Bagaimana Dia mengatakan di sini, Dia datang untuk orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang yang benar, gitu kan. Di sini Tuhan mengajarkan kita sebagai pengikutnya bagaimana kita harus menjangkau setiap orang-orang yang benar-benar tidak mengerti akan firman Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak benar. Ya, kalau kita lihat pasalnya yang ke-9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius. Ya, kalau kita lihat Yesus ini berjalan di kota Kapernaum ya. Di sini Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Tapi yang menjadi suatu hal yang menarik buat kita di sini yaitu bagaimana seorang Matius ini atau seorang pemungut cukai ini ketika Tuhan mengajak dia untuk mengikut dia. Ya. Tetapi kita melihat apa respon yang telah Matius katakan kepada Yesus. Dia langsung mengikuti Yesus. Ya. Di sini kita belajar bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi orang-orang yang berdosa. Bagaimana Tuhan datang ke dunia untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang merindukan akan setiap kebenaran. Ya, yang di sini menjadi pertanyaan buat kita, apa yang Yesus ajarkan tentang kasih Allah dalam peristiwa ini? Apa yang Yesus ajarkan tentang kasih Allah dalam peristiwa ini? Kalau kita lihat dari poin yang pertama yaitu Yesus memanggil orang berdosa untuk mengikut dia. Kalau kita lihat ayatnya ke-9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kalau kita lihat di sini bagaimana Tuhan memanggil orang berdosa untuk mengikut dia. Iya, di sini Yesus mengajarkan kita bahwa status bukan menjadi halangan untuk kita mengikuti Yesus. Ya, status bukan menjadi suatu hal yang menjadi inti bagaimana kita harus mengikuti Yesus. Tapi di sini Tuhan memberikan teladan kepada kita bahwa Dia datang untuk orang-orang yang membutuhkan Dia, bukan orang-orang benar. Tapi di sini Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang harus menjangkau setiap orang-orang yang membutuhkan kita, ya, membutuhkan firman. Ya, di sini Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki kasih di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang kedua, apa yang Yesus ajarkan tentang kasih Allah dalam peristiwa ini? Di sini Yesus bersekutu dengan orang berdosa. Kita lihat ayatnya ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Di sini kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-10 ini bahwa Tuhan berkumpul bersama-sama orang berdosa. Ya, di sini Yesus menandakan bahwa kasih yang dimiliki itu lebih besar dari kasih yang dimiliki manusia. Kalau kita lihat dari jangkauan manusia, bagaimana manusia melihat kesalahan orang lain, tapi kalau kita lihat di sini Tuhan melihat manusia itu adalah dari bagaimana dia mau bertobat atau dia mau diperbaharui oleh Tuhan. Ya, sehingga di sini kita lihat Yesus berkumpul dengan orang-orang pemungut cukai yang kalau kita tahu bahwa pemungut cukai ini adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhan tidak menghindari mereka, bahkan Tuhan berkumpul dan makan bersama-sama dengan pemungut cukai tersebut. Di sini Bapak Ibu kita belajar
ya. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita harus merangkul setiap orang-orang yang berdosa, merangkul atau memberikan ajaran tentang Kristus kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, poin yang ketiga yaitu apa yang Yesus ajarkan tentang kasih dalam peristiwa ini. Kalau kita lihat poin yang ketiga, ini menjadi poin kita, yaitu sikap merasa diri benar menghalangi kasih Allah, ya. Sikap yang merasa paling benar, ya, itu membuktikan bahwa salah satu kita kita itu dihalangkan ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap ini tidak baik untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai pengikut Yesus, bahwa dalam setiap kehidupan kita, baik kita yang sudah mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, kita adalah setara. Kita di mata Tuhan itu sama. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, ketika kita dianggap orang-orang yang berdosa oleh Tuhan, maka sehingga Tuhan datang ke dunia untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita diperbaharui, ya, diperdamaikan dengan Allah. Ya, kalau kita lihat bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa, itu salah satu dosa asal yang kita miliki, ya Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, poin yang ketiga ini, sikap merasa diri paling benar, ya. Kalau kita tahu, ya, sikap yang seperti ini akan menghalangi kasih Tuhan. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, ketika kita sudah menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, Bapak Ibu, mari kita fokuskan diri, tetap melihat ke depan, ya. Kita jangan melihat kiri kanan, bahkan kita jangan menjadi orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Tapi mari Bapak Ibu, ketika kita melihat orang melakukan dosa, ketika kita melihat teman-teman kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, mari kita rangkul mereka, mari kita dekati mereka. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mengajari mereka, meluruskan setiap jalan yang tidak baik tersebut menjadi baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengikuti teladan Tuhan, bagaimana Tuhan telah menunjukkan teladannya kepada kita semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak teologia, atau status kita sebagai pendeta atau evangelis, mari kita terus buru setiap orang-orang yang pada saat ini mengasingkan diri dari Allah, ya. Mari kita injili mereka, mari kita sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka, ya. Kita jangan menjauhi mereka, tapi mari kita rangkul mereka, kita ajarkan mereka supaya mereka boleh menikmati setiap kasih Allah dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu, kalau kita lihat sikap merasa diri paling benar, ya itu benar, karena ketika kita memiliki sikap yang merasa diri paling benar, itu menghalangi kasih Allah. Kenapa? Di situ ada bentuk kesombongan, ya, kesombongan jasmani, ya. Ketika kita memiliki sifat tersebut, maka kasih Allah yang kita miliki di dalam setiap hati kita itu tidak terlihat, sehingga ketika orang melihat kita, ya, sehingga orang-orang tersebut menghindari kita, tapi bukan mendekati kita. Tapi mari Bapak Ibu, ketika kita sudah mengerti akan firman Tuhan, ketika kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, mari kita ikuti teladan Yesus. Supaya apa? Supaya nama Tuhan terus kita permuliakan dan makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melewati setiap kepribadian kita. Ya, kita juga melihat poin yang keempat, yaitu apa yang Yesus ajarkan tentang kasih dalam peristiwa ini. Mari kita lihat poin yang keempat, itu Yesus adalah tabib bagi orang yang sakit secara rohani. Mari kita bacakan ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini
Orang sehat di sini dikatakan adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya, di sini kalau kita lihat yang disebut tabib di sini adalah Yesus itu sendiri. Ya, tapi kalau kita lihat orang-orang yang sakit di sini yaitu orang-orang yang berdosa. Ya, Yesus datang ke dunia untuk menjadi tabib untuk orang-orang yang sakit. Ya, kalau dikatakan di sini sakit tadi saya jelaskan bahwa orang yang sakit itu adalah orang-orang yang berdosa ya Bapak Ibu. Mari kita datang ke dunia ini ketika kita sudah dipilih menjadi hamba Tuhan. Kita harus menjadi tabib, ya. Kita harus menjadi tabib untuk orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang sakit, bukan menjadi seorang hakim, menjadi orang yang paling benar di hadapan Tuhan. Tetapi mari kita merangkul setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Yang menjadi aplikasi buat kita adalah datanglah kepada Yesus apa adanya. Yang kedua, jangan menghakimi tetapi mengasihi. Yang ketiga itu, tinggalkan hidup lama dan taati panggilan Tuhan. Terus aplikasi yang keempat yaitu tunjukkanlah iman melalui balas kasihan. Seperti Yesus tadi, bagaimana dia memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, sebagai orang Kristen kita harus menunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang berdosa. Ya, kita harus menampilkan yang terbaik buat Tuhan. Dan yang menjadi kesimpulan buat kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu Yesus datang bukan untuk orang yang merasa benar, tapi untuk orang yang berdosa yang mau bertobat. Seperti Matius, kalau kita lihat dari pas ayatnya yang pertama tadi, kita semua dipanggil untuk bangkit, meninggalkan dosa dan mengikuti Kristus. Yang menjadi renungan buat kita hari ini itu, yaitu apakah hari ini kita mau menjawab panggilan Yesus dengan taat. Ya, itu menjadi renungan buat kita Bapak Ibu. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam, Tuhan Yesus memberkati.